Oximetri adalah alat medis yang digunakan untuk mengukur saturan oksigen dan denyut nadi secara non-invasif. Alat ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaga, dan juga oximetri biasanya menggunakan baterai isi ulang atau baterai sekali pakai. Baterai memberikan arus DC atau arus searah ke seluruh rangkaian elektronik. Energi baterai digunakan untuk menyalakan LED merah dan inframerah pada probe oximetri. Sensor fotodioda menerima cahaya yang melewati jaringan tubuh, biasanya pada ujung jari, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Meter digital menggunakan sensor elektronik yang bekerja berdasarkan perubahan resistansi listrik akibat penurunan suhu tubuh. Sensor tersebut mengubah sinyal listrik menjadi angka pada layar termometer. Semua ini memerlukan arus listrik yang berasal dari baterai kecil yang ada di dalam alat. Kegunaan dalam dunia kesehatan: pertama, membantu mendeteksi demam, infeksi, atau kondisi medis tertentu. Kedua, tidak mengandung zat berbahaya seperti merkuri, sehingga aman bagi pasien dan tenaga kesehatan. Ketiga, mudah dibawa dan digunakan kapan saja. Hubungan dengan perawat atau tenaga kesehatan: pertama, membantu perawat memantau tanda-tanda vital pasien. Kedua, memudahkan dokumentasi awal dengan hasil yang jelas. Ketiga, membantu dalam diagnosis awal dan evaluasi kondisi pasien. Mengapa orang yang terkena setrum tidak boleh kita sentuh? Listrik dalam tubuh manusia disebut sebagai biolistrik atau bioelektromagnetik. Ini adalah sambungan listrik magnet atau elektromagnetik yang diproduksi oleh sel jaringan atau organisme hidup. Biolistrik bukan seperti listrik arus AC atau DC yang mengalir melalui kabel, melainkan merupakan perpindahan ion-ion muatan positif dan negatif. Karena tubuh manusia sebagai konduktor, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air dan arus solit, menjadikannya konduktor listrik yang baik. Ketika terjadi kontak dengan sumber listrik yang bertegangan tinggi, arus listrik akan mengalir melalui jalur intensitas terendah, melalui seringkali jantung, paru-paru, dan menuju tanah. Pemanas air listrik bekerja dengan prinsip mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui elemen pemanas atau heating element yang memiliki hambatan tertentu. Proses ini dijelaskan oleh efek Joule, di mana panas yang dihasilkan sebanding dengan kuadrat arus, hambatan, dan waktu pemanasan komponen utama pemanas air terdiri atas elemen pemanas yang biasanya terbuat dari nikelin atau paduan krom nikel. Tangki berlapis isolasi untuk menahan panas, termostat yang berfungsi mengatur suhu dan mencegah pemanasan berlebih dalam konteks yang dikaitkan dengan listrik. Pembahasan pemanas air dapat difokuskan pada analisis efisiensi konversi energi, penerapan hukum Ohm dan efek Joule, serta sistem pengendali non-linear seperti penggunaan termostat otomatis yang menjaga kestabilan suhu. Jadi, kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu mematikan lampu. Jadi, cara kerjanya listrik saat mematikan lampu adalah arus listrik baru timbul saat adanya sirkuit tertutup. Skeler dapat menyambung atau memutuskan sirkuit sesuai kebutuhan.
Arus listrik yang akan digunakan memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama direct current atau disebut DC yaitu searah, dan yang kedua alternating current atau disebut AIC yang disebut bolak-balik. Alat yang butuh arus DC tidak bekerja dengan arus AIC dan sebaliknya, meskipun tegangan yang cukup. Disebabkan oleh perbedaan cara listrik tersebut dibuat oleh Grenet.